Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di Gereja Ujung Bumi, Lapas Kembang Kuning. Kami bersyukur juga bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di keluarga Kerajaan Surga. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini karena kami tahu bahwa kehidupan kami masih terus berlangsung, bahwa Engkau sedang merendah hidup kami, Engkau sedang merendah hari-hari kami, untuk kami dibersihkan, untuk kami dipersiapkan sebagai alat buat kerajaan surga. Engkau tidak butuh masa lalu kami, Engkau tidak butuh background kami, Engkau butuh hati kami yang hari ini haus dan lapar akan Engkau, yang hari ini rindu untuk terhubung dan kembali bisa terkoneksi dengan Engkau, mengalami Engkau real. Terima kasih Bapa di surga buat kasih sayang-Mu, buat kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini, urapi setiap kami Bapa di surga, buat kami yang mendengar kebenaran firman-Mu dan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi setiap kami dengan urapan yang kudus dari ruang tahta. Telinga kami mendengar, mata kami tertuju kepadamu, hati kami dibersihkan menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Mengubah hidup kami supaya berguna buat kerajaan surga, menyenangkan hatimu. Mari Tuhan urapi setiap kami. Dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman di tempat ini. Kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Para malaikat bekerjalah membersihkan atmosfer sekeliling kami. Hanya terjadi open heaven, surga terbuka atas kami. Di dalam nama Yesus kami tutup akses dengan neraka. Kami tutup, kami kunci dengan kunci Daud. Mari Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, berbicara, ajari kami. Roh Kudus, jamahlah dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, buat yang punya catatan, biasanya mendengarkan firman dan mencatat, disiapkan catatannya. Buat yang selalu mendengar firman tidak pernah mencatat, hari ini saya minta mulai hari ini, apapun firman yang bapak-bapak dan ibu-ibu terima, catat. Karena kemampuan kita untuk menerima firman itu terbatas. Ya, kemampuan kita untuk belajar firman seperti ini di hari ini itu terbatas. Nanti kita bisa keluar dari ruangan ini, tiba-tiba kita sudah lupa tadi itu Bu Ana ngajari apa. Maka pastikan bahwa kita memiliki catatan untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya firman sampai di otak kita menjadi informasi, tetapi pastikan firman itu masuk di dalam roh kita, mengubah hidup kita. Amin. Yes. Yuk mari kita lihat di Yesaya 43 ayat 4 yang menjadi tema kita hari ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Karena bapak-bapak di tempat ini sudah terlalu sering ibadah ya. Saya pikir LP itu sering banget ibadah ya. Setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari, betul ya? Oke, pasti ayat ini juga sudah sangat terkenal ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Saya pakai ayat ini untuk Bapak semua, saudara-saudaraku semuanya, tangkap, masukkan dalam hatimu, masukkan dalam pikiranmu, tangkap bahwa aku ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan aku ini mulia. Dan aku ini dikasih oleh Tuhan. Ya, masukkan terus. Ya, masukkan terus. Apabila ada suara-suara di telinga kita yang berkata engkau enggak layak, engkau berdosa, engkau jahat, engkau kotor, bagaimana kita membalas perkataan itu dengan ucapkan ini. Aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini mulia sebab darah Yesus menghapus setiap dosaku. Aku dibersihkan dan aku menjadi miliknya yang mulia. Dan Yesus mengasihi aku. Apa buktinya Yesus mengasihi kita? Internetnya enggak bagus. Sudah.
Apa buktinya Yesus mengasihi kita? Dia dari surga turun untuk menghampirimu, mencari orang-orang berdosa seperti kita ya. Mari buka Lukas 15 ayat 1 dan 2. Lukas 15, buat yang bawa Alkitab, mari dibuka Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Perhatikan ayat 1 dan 2. Ya. Perhatikan ayat 1 dan 2. Sudah ketemu semua? Saya akan bacakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Siapa yang biasa mendengarkan Tuhan Yesus? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Siapa yang marah? Waktu kita dekat dengan Tuhan. Siapa yang marah? Orang Farisi. Ya, siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Bisa pendetamu, bisa hamba-hamba Tuhan, bisa saudaramu, bisa orang-orang yang tidak menerimamu karena kondisimu seperti ini. Siapapun yang menolakmu. Siapapun yang menolakmu. Tapi Yesus tidak menolakmu. Yesus tidak menolak saya. Yesus berkata, kamu berharga di mataku. Kamu ini mulia. Nah, kalau diperhatikan ya, nanti dibuka sendiri, tapi saya nggak akan bahas di Matius 23 ayat 13, 15, 16, 23 ya. Itu Tuhan itu sulit untuk berbicara kepada pada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya karena apa? Mereka sudah berada di bait Allah setiap hari. Mereka belajar firman, mereka belajar Taurat, mereka tahu firman. Tetapi untuk mempraktekkan mengasihi orang berdosa sangat sulit. Untuk menjadi pelaku firman sangat sulit. Maka Yesus pun tidak bisa duduk bersama-sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, tidak bisa duduk. Dan Yesus berkata, celakalah, hei engkau orang munafik. Ya, nanti dicatat di Matius 23 ayat 13, 15, 16, 23 itu Yesus menghardik orang-orang munafik. Tetapi Yesus mengasihi bapak-bapak semuanya. Yesus mengasihi saya sebagai orang berdosa. Yesus mengasihi engkau, siapapun yang engkau tahu engkau ini kotor, engkau ini berdosa. Engkau akui itu. Dan Yesus suka duduk bersama-sama dengan kita. Nah, yuk perhatikan kembali di Lukas 15. Lukas 15. Ada 3 hal yang hilang di situ ya. Kalau kita baca di Lukas 15, itu ayat 1 sampai dengan 7, itu yang hilang adalah domba. Ya kan? Saya nggak usah baca semuanya karena Bapak pasti sudah hafal. 100 domba hilang 1, yang pemilik domba itu mencari yang 1 itu dan meninggalkan yang 100. Domba bicara apa? Saya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Engkau dicari oleh Tuhan. Seburuk apapun kondisi hidupmu, engkau dicari Tuhan. Engkau dicari Tuhan. Selanjutnya yang ayat 8 sampai dengan 10 itu yang hilang apa? Dirham. Ya kan? Ada seorang perempuan punya 10 dirham, 1 hilang, dia buka lampunya, dia cari, dia sapu-sapu semuanya sampai ketemu 1 dirham itu. Artinya apa? Dirham itu sungguh berharga. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, si bungsu hilang. Terus kemudian bungsu balik lagi ke rumah bapaknya. Bapaknya bikin pesta. Ada 3 bagian yang hilang. Dan di akhir dari cerita itu adalah happy end. Happy ending.
Waktu orang yang kehilangan domba itu, dia berkata, "Hei, mari sukacita dengan aku. Dombaku satu yang hilang udah ketemu. Ayo sukacita, ayo gembira dengan aku." Gitu ya, itu ayat 6. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Kemudian ayat yang 10, Lukas 15 ayat 10, ayat 9 ya, ketika ia menemukan dirham itu, yang memanggil sahabat dan tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Ya, kemudian ayahnya yang bungsu itu menemukan anak bungsunya kembali, dia adakan pesta bersukacitalah. Dan firman Tuhan juga berkata, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya mau tanya bapak-bapak semuanya, kapan terakhir engkau membuat surga bersukacita? Kalau mungkin hari-hari yang lalu engkau membuat surga berduka, engkau membuat keluargamu berduka, bahkan engkau membuat dirimu sendiri berduka. Tapi hari ini ada firman Tuhan yang berkata bahwa ada sukacita di surga, para malaikat bersukacita di surga apabila ada satu orang yang berdosa bertobat. Gampang bukan membuat surga bersukacita? Gampang nggak? Gampang. Sekarang hari ini, apabila bapak-bapak mendengar firman ini, wow, ternyata bikin surga bersukacita itu gampang ya. Bikin malaikat itu tepuk tangan, yeay, ada anak Tuhan balik. Itu gampang ya. Tinggal aku bertobat saja. Aku mengakui dosaku. Aku melupakan yang di belakang. Nah, ini yang jadi masalah bapak-bapak ya dan saudaraku semuanya. Seringkali ketika kita sudah mengakui dosa kita, ada iblis yang terus mendakwa dan terus mengingatkan apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Betul nggak? Waktu engkau tertidur, engkau diingatkan kembali perbuatan-perbuatanmu di masa lalu. Dan engkau menjadi susah untuk melangkah maju. Ya, engkau susah, engkau melihat terus ke belakang, trauma itu masih ada. Ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan, ikatanmu dengan dunia, ikatanmu dengan sistem dunia, itu masih membelenggu hidupmu. Engkau masih kepingin balik lagi kepada kehidupan yang lama. Engkau masih menyukai Mesirmu. Ya, padahal Tuhan itu sudah membawamu keluar dari tempat perbudakan dan engkau hari ini berada di sini. Tempat ini adalah tempat yang sangat indah. Kenapa sangat indah? Dengarkan saya. Beberapa hari lalu waktu saya mau menyiapkan Zoom ini, saya mencoba melihat di Google ya, Nusa Kambangan. Di Google Map itu ya, saya lihat, wow, tempatnya sangat terpencil Tuhan. Kasihan sekali. Mereka terpisah dengan keluarga, mereka terpisah dengan orang-orang yang disayangi. Kasihan Tuhan. Tuhan berkata begini, lebih kasihan kalau mereka terpisah daripadaku selamanya. Wow. Iya, betul Tuhan. Berarti tempat di mana engkau duduk hari ini adalah tempat yang terindah. Tempat yang indah, di mana bapak-bapak bisa memperbaiki segala sesuatunya. Engkau masih diberi kesempatan untuk diperbaiki, dibersihkan setiap hari dengan firman Tuhan.
Diperbaiki cara berpikirmu yang salah. Dilepaskan ikatanmu dengan sistem dunia. Dan engkau mulai memakai yang namanya sistem kerajaan surga. Betul? Amin. Jangan pernah ada yang berkata dan menyesali hidupmu dan engkau hanya menyesal. Stop. Dan stop melihat ke belakang. Seorang pembajak tidak boleh menengok ke belakang, dia harus ke depan. Ya, meninggalkan yang lalu, terus jalan hari ini dan ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan bahwa tempat ini adalah tempat yang baik untuk aku dipersiapkan. Waktu aku keluar nanti dari tempat ini, aku akan menjadi alat-Mu yang mulia. Tidak lagi terikat dengan sistem dunia. Tidak lagi menghambakan diriku dengan dunia. Tetapi aku sudah dibekali, sudah dibentuk ulang, di-create ulang, diciptakan ulang, memakai pola kerajaan surga. Amin. Amin. Setiap firman yang Bapak dapatkan di setiap ibadah, masukkan itu. Firman yang kau terima dan firman yang disingkapkan, engkau paham firman itu membuat seperti terang Tuhan itu menyinari di tempat sisi-sisi gelap. Nah ya. Mazmur 119 ayat 30. Itu dibilang firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan firman yang tersingkap itu akan membuat langkah-langkahku terang. Jadi Bapak Ibu, hari ini engkau jika masih ada di dalam kegelapan, pakailah firman itu menerangi hidupmu. Firman itu akan mengekspos setiap sisi gelap di dalam hidup kita. Sampai engkau keluar menjadi terang. Karena engkau dipanggil sebagai anak terang. Amin. Amin. Oke. Ya, jadi jangan berkata dan menyesali semuanya ya. Penyesalanmu sudah terlambat. Tetapi apa yang harus kita kerjakan next berikutnya adalah engkau terhubung dengan Tuhan. Engkau mengatakan bahwa thank you ya Tuhan. Buruk-buruk gini engkau sayang sama aku. Engkau lebih sayang kepadaku daripada dengan orang-orang munafik. Thank you ya Tuhan. Katakan begitu. Ya kan? Nah, sekarang step berikutnya ya. Tadi yang pertama bahwa kita ini orang-orang yang berharga. Kita ini dicari Tuhan. Perumpamaan tentang yang hilang 3 itu, domba, dirham, dan juga anak bungsu yang hilang, itu bicara apa? You sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan cari. Sampai Tuhan turun ke bumi. Tuhan turun ke bumi untuk apa? Cari orang berdosa. Bukan cari orang munafik. Cari orang berdosa. Hari ini jika engkau sudah dengar firman, jangan jadi munafik. Perbaiki setiap hidup kita, selaraskan dengan firman. Dan engkau dibersihkan dengan firman. Dan Yohanes 1 ayat 1-15. Firman itu terang. Nah, barang siapa yang sudah menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Dan terang Tuhan itu akan memancar di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah tempat kegelapan, waktu engkau sudah dipenuhi dengan terang Tuhan, segelap apapun sel di dalam ruangan. Mungkin bapak-bapak tidak disatukan di dalam satu iman ya. Mungkin banyak orang-orang juga yang belum kenal Tuhan. Tetapi ketika engkau biarkan hidupmu diekspos oleh firman, diekspos oleh Roh Kudus, ini loh bagian sisi ini engkau masih gelap. Tinggalkan kegelapan itu. Biarkan firman penuh membersihkan hidupmu. Yohanes 15 ayat 2, firman itu membersihkan hidupmu. Biarkan firman itu membersihkan hidupmu. Maka ketika firman itu yang adalah Allah sendiri, Allah itu terang, memenuhi hidupmu, hidupmu juga jadi bersinar di tengah-tengah kegelapan. Amin. Ya. Jadi
Tanpa perkataan nanti Bapak-bapak akan memenangkan juga teman-temanmu yang di dalam sel yang belum kenal Yesus. Waktu mereka lihat hidupmu kok beda ya, kok engkau ada sukacita ya, kok engkau tenang-tenang saja ya, kok yang lainnya emosional, yang lainnya kepruk-kepruk siapa, hantam-hantam apa itu. Kok kamu baik-baik saja, kok bisa sih? Kok bisa seperti itu? Sebab engkau tahu firman. Dan firman yang disingkapkan itu memerdekakan hidupmu. Ya. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya pastikan bahwa Bapak-bapak sudah hafal firman ini tentang pokok anggur yang benar, ya. Bahwa hidupmu itu dituntut untuk menghasilkan buah, ya. Kenapa kok carang itu tidak berbuah? Sebab carang itu terputus dari pokok anggur. Ketika hidupmu tidak berbuah, tidak menghasilkan buah-buah buat kerajaan surga, tidak menghasilkan buah pertobatan, tidak menghasilkan 9 buah roh, pasti karena itu ranting terpisah dari pokok anggur. Hidup kita yang terpisah dari Tuhan menyebabkan kita tidak bisa berbuah pertobatan. Apa yang menyebabkan engkau terpisah dengan Bapamu? Segala dosamu. Akui itu di hadapan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Yohanes 1 ayat 9. Akui itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan itu setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Darah Yesus cukup untuk membersihkan hidupmu. Ya, apa yang membuat kita terpisah dari Bapa? Segala dosa kita. Mari terhubung kembali dengan Bapa, seperti kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa setiap hari berjalan-jalan dengan Bapa menikmati Taman Eden. Bu, sini bukan Taman Eden, Bu. Di sini tuh lapas, Bu, bukan Taman Eden. Waktu engkau terhubung dengan Bapa di surga kembali. Waktu firman yang mencengkeram hidupmu. Waktu Yohanes 14 ayat 23 terjadi dalam hidupmu. Apa itu Yohanes 14:23? Karena engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku, dan aku dan Bapa akan diam di dalam kamu. Waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam saya. Itulah heaven, itulah Taman Eden. Memang kondisinya tidak seperti taman yang indah-indah itu. Tapi mindset kita, cara berpikir kita sudah dirubah. Aku sudah menyatu dengan Bapa di surga, dan Dia diam di dalam saya. Saya tidak izinkan roh-roh dunia yang gelap miskin memenuhi saya. Saya hanya dipenuhi roh Tuhan. Saya menghadirkan surga. Saya terhubung dengan surga. Maka saya menghasilkan buah-buah yang seperti yang Bapa mau. Ya. Nah, Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang dikasih 1 bersungut-sungut, marah dan komplain dan tidak menghasilkan apapun. Dan ujungnya di ayat 30 ya, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saya berkata tadi, tempat ini, gereja ujung bumi Lapas Kembang Kuning, adalah tempat yang sangat indah. Jika Bapak-bapak sudah terhubung dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau bisa hadirkan surga. Surga di situ. Yesus di situ. Dan Dia akan mengajarimu cara berpikir memakai pola kerajaan surga. Jangan lagi memakai pola dunia. Jangan lagi memakai pola Babel. Karena firman Tuhan di Wahyu 17, Wahyu 18, Babel akan dihancurkan. Ya, hari ini kalau Bapak-bapak ada di sini karena memang engkau terikat dengan Babel. Engkau harus Babel dihancurkan dulu. Dimulai dari anak-anak Tuhan dulu. Nanti dunia selanjutnya diguncang. Tetapi anak-anak Tuhan sudah menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tinggal di dalam kerajaan surga.
di dalam firman yang tidak tergoncangkan dan kau aman. Engkau aman. Dan waktu engkau keluar dari LP ini, Tuhan sudah mempersiapkan satu masa depan yang ajaib. Saya terlalu percaya. Saya terlalu percaya. Hari ini, apabila Bapak-Bapak mendengar firman ini, menangkap, dan engkau berkata, thank you ya Tuhan. Ternyata aku ini berharga daripada orang-orang munafik itu. Thank you ya Tuhan. Mungkin dulu aku orang munafik. Tapi hari ini engkau menyadarkan aku bahwa engkau suka duduk dengan orang berdosa. Dan aku ini orang berdosa. Thank you Tuhan. Thank you. Untuk setiap kesempatan. Supaya aku memperbaiki hidupku. Terhubung kembali dengan cintamu. Terhubung kembali dengan kasihmu. Aku mengalami heaven. Meskipun aku masih di sini. Engkau sedang mempersiapkan satu tempat yang indah. Di mana aku ini berharga di matamu. Aku menjadi bait Allah. Lewat hidupku, orang akan ketemu Yesus. Karena aku sudah diproses. Karena aku sudah dibersihkan. Di LP ini, Gereja Ujung Bumi ini. Aku dibersihkan. Aku diproses. Aku diciptakan ulang. Di-create ulang. Menjadi ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Yang siap dipakai Tuhan. Di akhir zaman ini. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau kita mau ngobrol atau bapak-bapak mau nanya, pupuk saya ini sering mimpi buruk. Pupuk saya ini merasa saya ini mendengar suara-suara intimidasi. Atau engkau masih teringat dengan trauma itu. Mari kita sharing. Masih punya waktu. Beberapa menit. Ada yang mau sharing? Atau mau kesaksian? Bisa yang menangkap apa yang saya sampaikan hari ini? Amin. Bisa ditangkap? Ya. Siap menjadi bait Allah. Siap menjadi alatnya yang mulia. Dahsyat loh bapak-bapak ini. Paulus itu juga dulu kan seorang penganiaya jemaat. Dia seorang pembunuh ya. Dia seorang pembunuh. Dia seorang yang dihindari oleh orang-orang karena memang kejahatannya luar biasa. Tapi detik dia ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan sampai dengan hari ini tulisannya memberkati banyak orang. Mengubah orang. Bapak-bapak juga akan mengalami seperti itu. Amin. Seberapa talentamu, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita sharing-sharing aja hari ini. Jangan kaku-kaku ya. Saya ini asli Semarang. Saya tinggal di Semarang sebetulnya supaya kita tadi belum kenalan ya. Saya tinggal di Semarang, cuman hari ini pas lagi di Jakarta ketemu dengan Pak Hengki ya. Kami boleh melayani bapak-bapak di sini karena keajaiban Tuhan ini luar biasa. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa saya bisa melayani bapak-bapak di sini. Tetapi Tuhan itu punya yang namanya pasal-pasal yang itu harus terjadi, yaitu kehendak Tuhan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Bu, kenapa ya keluarga saya ini seringkali mengalami yang namanya orang-orang mati muda di dalam keluarga saya? Ya, saudara saya meninggal muda, bapak saya meninggal muda, dan ini kemudian juga ini meninggal muda. Kenapa terus selalu terjadi hal seperti itu? Ada nggak yang mau bertanya? Lanjut, Bu. Ya, silakan. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Nggak ada. Berarti udah pinter-pinter banget ya. Wah, keren. Keren. Ya berarti nanti keluar dari sini sudah siap ya dipakai Tuhan ya. Coba catat nomor handphone saya. Catat nomor handphone saya. 0813
926 808 69. Saya ulang, 0813 926 808 69. Bu Ana, saya mau Bapak-bapak nanti keluar dari tempat itu hubungi saya. Saya pengen lihat hidupmu seperti apa. Amin. Iya, Bu. Jangan sampai ya, yang hari ini dengar firman yang saya sampaikan, jangan sampai saya mendengar engkau balik lagi dalam kehidupanmu yang lama. Saya mendampingi LP Bulu di Semarang, itu LP perempuan, ya. Saya waktu itu onsite ya, karena waktu itu belum pandemi. Jadi beberapa orang memang saya konselingi, saya izinkan untuk telepon saya dan ngobrol-ngobrol. Waktu mereka keluar dari LP, mereka masih menghubungi saya. Di antara yang menghubungi saya cuma satu yang nyantol. Coba. Yang lainnya kembali ke dalam kehidupan lama. Yang lainnya merasa bahwa pengen instan gitu loh. Pengen instan. Jadi dia tinggalkan imannya di dalam Yesus, menikah dengan orang yang tidak seiman untuk mendongkrak ekonominya. Saya nggak mau bapak-bapak yang ada di sini seperti itu. Engkau jangan khianati Tuhan. Yesus sudah berkata, hei, engkau ini berharga di mata. Aku ini turun dari surga demi kamu. Jangan kau lepaskan ikatan perjanjian abadi denganku. Oke? Amin. Itu dengan Tuhan Yesus. Jangan lepaskan itu. Engkau sudah jadi tunangannya Kristus. Ya. Ada yang mau nanya, Bu? Mau nanya? Ya. Nah, gitu dong. Saya kan jadi seneng ini kalau ada yang nanya. Tanyalah. Terima kasih. Bu, andai kata saya orang yang seperti Ibu ngomong, keluar penjara, hidup lagi duniawi, saya akan selamat apa enggak, Bu? Ke surga. Iya. Terima kasih. Kalau Bapak kembali lagi ke dalam... Bu, satu lagi, Bu. Kita Kristen. Kita tidak berbuat sesuai dengan yang Ibu katakan. Akan selamat nggak saya, Bu? Terima kasih. Satu-satu dulu jawabannya ya. Tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Kembali ke... Oh iya. Waktu saya keluar dari LP, saya tidak punya duit, saya luntang-luntung, ya toh, ya. Terus saya mau bikin apa? Saya mau kerja juga orang menolak saya kan gitu. Itu kan paradigmamu, itu paradigma kita yang masih belum kebentuk bahwa aku ini terhubung dengan Bapa. Waktu aku terhubung dengan Bapa, waktu aku keluar dari LP, Bapa sudah punya planning, aku akan ketemu dengan siapa, ya. Nah, tapi kalau engkau pola pikirmu masih belum berubah, engkau masih ya gini nih aku ini, lah berarti kan belum terhubung dengan Tuhan. Kau enggak punya iman bahwa engkau akan terhubung dengan seseorang, bahwa Tuhan sudah memiliki planning yang ajaib atas hidupmu. Ya, waktu engkau tidak terhubung, akibatnya apa? Ya engkau sendirian, keluar dari LP sendirian, enggak terhubung, kabelmu tuh enggak nyambung semuanya ke surga. Apa itu? Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita. Itu kan terhubung dengan surga. Waktu hidupmu terhubung dengan surga, saya terlalu yakin Bapa sudah menyediakan segala sesuatunya. Ya, tapi memang tidak bisa instan, tak bilangi. Enggak ada yang bim tiba-tiba berhasil, enggak ada. You mesti ikuti prosesnya Tuhan. Tapi proses bersama Tuhan itu ajaib. Selalu ada yang namanya progres. Naik. Pelan-pelan enggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa engkau terhubung dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya kembali lagi kepada kehidupan yang lama, apakah saya masuk neraka? Saya bilang ya, kamu terhubung lagi dengan kehidupan yang lama. Narkoba lagi, terus kemudian judi lagi. Pokoknya semua yang Tuhan tidak berkenan. Engkau hidup menjadi manusia lama lagi, terikat lagi dengan roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Apakah engkau masuk neraka? Waktu engkau mau meninggal dan tidak bertobat, so pasti masuk neraka. Tapi detik engkau mau meninggal, ini mau meninggal ya.
tiba-tiba ada yang mendoakanmu, mintakan ampun, mintakan belas kasihan. Masuk surga, tapi di pelataran. Surga itu ada bagiannya, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Pelataran ya udah kamu nari-nari aja di taman selamanya. Nggak punya rumah, nggak punya akses dengan ruang tahta selamanya. Tapi masuk surga, tapi di pelataran. Waktu sebelum meninggal engkau bertobat sungguh-sungguh. Berarti jangan ada yang ngomong gini ya. Berarti saya nanti bertobat aja kalau sudah mau mati. Lah kalau tiba-tiba mati kecelakaan di jalan, enak aja, ya kan? Mati kita ini. Sia-sialah itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Toh? Oke, yang nomor 2 tadi pertanyaannya apa? Kalau saya punya talenta saya tidak digunakan, apakah saya masuk neraka? Betul ya? Atau kita Kristen tapi hidup saya tidak berbuah. Kristen tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Tidak berbuahnya bagaimana? Jadi batu sandungan? Tidak berbuah ya berarti tidak ada buah roh, tidak ada buah pertobatan, hidup yang kompromi dengan dunia, hidup seperti anak-anak dunia. Ya jelas tidak masuk kerajaan surga toh Pak. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dibaca. Galatia 5 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, iri hati, semua yang dunia, ke perbuatan daging. Barang siapa melakukan hal-hal seperti ini, dia tidak masuk, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Galatia 5 19 sampai 21. Diulangin Bu. Diulang Bu, putus tadi. Tadi nggak dengar. Sinyalnya di sini putus-putus Bu. Galatia 5 19 sampai 21 berkata, barang siapa melakukan perzinahan, iri hati, kemudian apa lagi, amarah, kepentingan diri sendiri, mabuk, pesta pora. Barang siapa melakukan hal-hal seperti ini, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Wis jelas yo. Firman-nya jelas. Cetok. Walaupun saya Kristen, walaupun saya sudah dibaptis. Iya, agama tidak menyelamatkanmu, Pak. Yang menyelamatkanmu adalah Yesus dan kehidupanmu yang sesuai dengan firman. Engkau menjadi pelaku firman. Tadi kan di Yohanes, coba dibaca deh. Yohanes 14 ayat 23. Ada yang bantu membaca? Yohanes 14 ayat 23. Engkau mengasihi aku, engkau melakukan firman-Ku. Aku dan Bapa akan tinggal bersama-sama engkau. Artinya kan terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu pasti masuk surga toh. Tapi dengan catatan apa? Mengasihi firman-Ku. Mengasihi firman-Ku itu apa? Menjadi pelaku firman. Agama tidak menyelamatkan. Cuman agama Kristen cuman dibaptis saja, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan firman. Tetap masuk neraka. Oke, ada lagi? Cukup jelas? Jelas. Jelas. Kalau jelas nanti saya diundang lagi ke situ ya. Ya. Ditunggu kan. Iya, saya tunggu loh undangannya untuk saya melayani di lapas gereja ujung bumi ini. Ya, sip. Ada lagi yang mau tanya? Tanya, Bu. Banyak Bu, tapi sinyalnya putus. Jadi apa yang dilakukan? Makanya saya ajari ya, mengaktifkan malaikat Tuhan. Aktifkan malaikat Tuhan untuk menolong sinyal-sinyal terkoneksi dengan baik. Itu doa apa itu? Lah ya kan kita ini anak-anak Allah yang dikasih pasti diberi yang namanya pelayanan malaikat. Sebelum saya sampaikan firman ini, ada Pak Hengki mengatakan di sana sinyalnya komputernya begini-begini. Saya berdoa. Saya mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mengganggu hubungan kita ini loh. Nah, tapi hari ini kan bisa terhubung kan? Bisa dengar jelas toh. Nah, itu kerjaannya malaikat. Mungkin Bapak-bapak nggak bisa lihat, tetapi itu ada. Diperintahkan untuk melayani jiwa-jiwa kesayangan Tuhan. Wow. Ini ajaib loh. Keren ya. Ada lagi yang mau tanya?
Ya, silakan Pak. Saya ini lahir itu sudah Kristen, Bu. Ya. Nah, tapi saya itu tidak pernah yang namanya baca Alkitab. Baru sampai di sini saya baru mau belajar. Jadi saya memang harus banyak belajar sama Ibu. Harusnya Ibu ke sini dulu nanti ya. Namanya siapa? Nama Namanya saya siapa? Ferry. Pak Ferry, tak bilangi. Kan tadi sudah tak kasih nomor handphone. Nah, jadi begini Bu. Gimana? Ke sini, ke situ. Ya nanti kalau Tuhan kirim saya ke situ, kalau Tuhan izinkan untuk onsite ya. Ini kan kita nggak diizinkan onsite. Sudah. Bapak-bapak berdoa biar Bu Ana bisa ke sana. Amin. Ditunggu. Ya, Pak Hengki, sepertinya bapak-bapak di Gereja Ujung Bumi ini rindu untuk mendengarkan pengajaran firman yang tetap yang jelas gitu loh Pak. Jadi, izinkan saya untuk terus terkoneksi dengan bapak-bapak di sini ya. Oke, setuju ya? Iya, Bu. Silakan Pak Hengki. Silakan Pak Hengki, ada yang mau disampaikan? Belum kayaknya. Belum ya? Iya, kalau di lapas udah ya, tinggal doa siap doa berkat. Oke ya. Oke Pak. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Pak Ferry, nanti saya akan sering mengisi di Gereja Ujung Bumi. Tapi bawa catatan ya Pak Ferry, jangan kosong-kosongan di. Maksudnya begini Bu. Bawa catatan. Iya, iya. Nyantol. Begini Bu, antar satu lagi. Saya sendiri kan sering sementara ini lagi belajar sama teman-teman. Tapi yang saya lihat dari teman-teman yang sudah mengenal Yesus dari lahir juga mereka sering ini. Tapi saya lihat dari kelakuan mereka ini saya tidak masuk. Maksudnya gimana tidak masuk itu? Maksudnya begini Bu, saya ini kan lagi belajar. Tapi saya selalu belajar dari sifat dan tingkah laku orang-orang Kristen sendiri itu tidak sesuai dengan apa yang mereka. Oh. Makanya saya tuh masih bertolak belakang Bu. Oke, saya tahu maksudnya. Jadi gini, berhenti melihat orang. Belajar fokus ke sini. Firman. Saya dengan firman, saya dengan firman, saya dengan firman, saya dengan firman. Jangan melihat orang lain. Orang lain itu juga lagi diproses, Pak. Nanti kalau engkau lihat orang lain yang ada di LPC itu, ya kecewa. Jadi Bapak sendiri dengan Yesus sudah memberikan teladan kepadamu hidup yang benar itu seperti apa, baca kitab Injil. Bu, kenapa sih saya harus baca firman? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Pak Ferry, kalau engkau ingin ketemu dengan Allah, engkau harus baca firman karena firman itu adalah Allah. Oke? Oke, terima kasih Bu. Terus gini, kau mungkin nanya, mosok sih firman adalah Allah? Mosok sih firman? Udah percaya aja firman itu adalah Allah. Kitab suci udah ngomong gitu. Bagaimana saya mendengar suara Tuhan? Baca firman, baca firman, baca firman. Lama-lama telinga saya frekuensinya sama dengan surga. Dengar suara Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau cuman dengar orang ngomel, dengar orang hal-hal duniawi, ya yang kedengaran frekuensi dari bawah neraka yang kedengaran. Gitu loh. Oke. Belajar firman, Pak Ferry, dari Matius sampai Wahyu dulu, jangan perjanjian lama. Matius sampai Wahyu dulu urut, ya. Urut. Dan perhatikan setiap Yesus ngomong. Perhatikan aja setiap Yesus ngomong apa. Yesus ngomong dengan murid-muridnya apa, itu pegang. Dan biar itu dijadikan dalam kehidupanmu, jadi dalam hidupmu. Dilakukan maksudnya. Oke? Saya selalu semangat. Oh, kalau saya diizinkan datang ke situ, saya datang loh. Saya ajari setiap hari.
Ya. Oke, sudah selesai pertanyaannya? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, nge-lag ya? Halo? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Sinyalnya nge-lag ya? Coba angkat tangan. Oke, sip. Sudah selesai ya? Yuk kita akan berdoa syafaat. Ada yang mau didoakan khusus? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Saya nggak bisa dengerin. Ada yang sakit nggak? Ada yang angkat tangan tuh Bu Asyong. Asyong. Asyong sakit apa? Suka mual-mual, Bu. Oh, mual-mual. Itu masih pahit hatinya ya, masih pahit ya. Engkau belum bisa memaafkan orang-orang yang menjerumuskanmu ke sini atau luka masa lalumu itu belum selesai. Ampuni. Ampuni. Waktu engkau mengampuni, engkau terhubung kembali dengan Bapa dan pasti ada aliran kesembuhan. Pak Asyong, pegang perutmu, pegang perutmu. Yuk kita semuanya yang sakit, pegang di tempat yang sakit. Semuanya yang sakit, pegang di tempat yang sakit. Mungkin palamu pusing, mungkin jantungmu berdebar-debar, mungkin ginjalmu ada gangguan, apapun di dalam tubuhmu yang sakit hari ini pegang. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit hari ini Tuhan, untuk khusus Pak Asyong. Khusus Pak Asyong di dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut setiap akar kepahitan, setiap roh sakit penyakit di dalam tubuhnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar aliran kesembuhan mengalir, normal kembali. Mahmu normal kembali, asam lambungmu normal kembali, dan semua ikatan-ikatan dari ujung kepala sampai ujung kaki terlepas. Para malaikat Tuhan membersihkan Pak Asyong dan juga teman-teman saudara-saudaraku Tuhan di gereja ujung bumi ini Tuhan dilepaskan dari setiap ikatan belenggu kuasa kegelapan. Engkau jamah ya Roh Kudus, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan hubungan mereka dengan Engkau Bapa di surga. Mereka adalah milik kesayangan-Mu. Mereka berhak untuk mendapatkan belas kasih dan kemurahan-Mu dan menjadi permata-permata hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami berdoa juga untuk seluruh pengurus yang ada di gereja ujung bumi Lapas Kembang Kuning ini Tuhan. Berkati mereka, berikan kesabaran, beri shalom damai sejahtera. Cukupkan mereka Tuhan dengan berkat-berkat dari surga di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu di sini Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan baru kepada mereka. Engkau memberikan Tuhan penghiburan kepada mereka. Buatlah mata mereka melihat betapa dahsyat dan ajaib hidupnya ketika bertemu dengan Engkau. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan proses, membersihkan dan siap untuk keluar sebagai lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima berkat hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Enggi. Berkati Pak Enggi. Ya, nanti saya diundang lagi ya. Ya, siap mengajari. Wana, Ya. Wana pelayanan di mana?